Mitra TH TV, pemerintah secara resmi telah melarang mudik untuk Lebaran atau Idul Fitri tahun 2021 ini mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Ini sebagai antisipasi agar tidak ada penyebaran virus corona. Seperti yang kita ketahui, kalau mudik Lebaran, mobilitas masyarakat cukup tinggi dan kekhawatirannya adalah corona kemana-mana begitu. Dan masing-masing daerah akan menjalankan teknisnya masing-masing. Bagaimana dengan Kabupaten Sukoharjo? Nah, kita akan bahas di Newspedia kita kali ini. Telah hadir bersama saya di Newspedia kesempatan kali ini. Yang pertama ada Kapolres Sukoharjo, AKBP Bambang Yugo Pamungkas SIK MSI. Apa kabar ini Pak Kapolres? Pak Yugo, sehat ya? Luar biasa. Oke. Kemudian ada Dandim 0726 Sukoharjo, Letnan Infantri Agus Adi Darmawan, SIP MI Pol. Sehat ini? Komandan, oke. Dan yang dekat dengan saya ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Dr. Yunia Wahdiati. Bu Yunia, selamat ketemu lagi. Iya. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan antisipasi pemudik nekat di Newspedia kita kali ini. Yang pertama ke Kapolres dulu nih, menindaklanjuti dari larangan pemerintah. Bagaimana ini? Terima kasih Mas Nino. Memang betul terkait dengan apa yang disampaikan melalui Inpres nomor 6 yang kemudian dijabarkan di dalam kita kepolisian, utamanya di Polres Sukoharjo. Itu akan dilakukan operasi terpusat secara serentak dari mulai Mabes Polri hingga kami pelaksana di tingkat daerah di Polres Sukoharjo, bahwa tanggal 6 sampai tanggal 17 akan dilakukan operasi ketupat candi di tahun 2021 ini. Untuk operasi ini lebih mengedepankan terkait dengan preemptif dan preventif, terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan melakukan beberapa hal, yang salah satunya yaitu melakukan himbauan terkait dengan larangan mudik. Nah, betul sekali. Oke. Himbauan larangan mudik. Ya. Kalau mekanisme nanti pencegahannya di lapangan seperti apa nanti di operasi candi ini? Jadi nanti candi, ya? Di dalam operasi ketupat candi di tahun 2021 ini memang nanti sedikit berbeda. Saya sampaikan di awal bahwa akan lebih mengedepankan tindakan preemptif maupun preventif terkait dengan penyebaran COVID-19. Di sini nanti cara bertindaknya yaitu yang pertama dengan mengedepankan kegiatan-kegiatan preemptif, yaitu menghimbau untuk yang pertama tidak melakukan mudik. Dikarenakan kita mengetahui belajar di negara lain, utamanya di India, kelonjakan kenaikan penyebaran COVID sungguh tinggi. Di sini di menjelang Idul Fitri dan di Idul Fitri kita punya kebiasaan yaitu mudik dan berkumpul dengan keluarga dan berkumpul dengan semuanya, aktivitas bersama-sama, dengan demikian memungkinkan menimbulkan adanya ancaman penyebaran virus COVID-19, sehingga kita memberikan himbauan-himbauan nanti kepada para pengendara jalan, kepada para masyarakat yang ada, untuk yang jelas menunda dulu mudiknya dengan kemudian lebih menggunakan virtual, sehingga kita bisa terhindar semuanya, sehat semuanya, terhindar dari COVID-19. Kemudian tindakan-tindakan preventif yang dilakukan itu kita menggelar operasi justisi, di mana operasi justisi ini gabungan baik dari kami, dari Polri, dan dari TNI, dan tidak lupa yang itu dari Dinas Kesehatan, yang di backup juga dari Satpol PP, di mana kita lebih mengedepankan kita memberikan sama tindakan dan himbauan, utamanya secara preventif dulu. Kita memberikan himbauan preventif kepada mereka, bahwa kepada masyarakat utamanya untuk selalu taat terhadap 5M. Kemudian dalam operasi justisi nanti ini dilakukan bukan hanya di tingkat Polres, tetapi sampai di tingkat Polsek. Tingkat Polsek di tingkat kecamatan, yaitu antara Kapolsek, kemudian dan Ramil, kemudian Pak Camat, dan juga dari Puskesmas utamanya. Kemudian nanti ada Satpol PP juga di tingkat kecamatan, melakukan kegiatan operasi justisi selama 3 kali, pagi, siang, dan malam. Dan itu juga dilakukan di tingkat Polres utamanya.
dari kami, dari Polres Sukoharjo, dari Kodim, kemudian dari Satpol PP, Pemda Sukoharjo, dan dari Dinas Kesehatan. Nanti kita membackup menentukan tempat-tempat di mana fokus-fokus yang lebih besar atau lebih ramai di samping dari Polsek seperti itu kegiatan yang lebih kita kedepankan. Dan untuk memperkuat semuanya di Polres Sukoharjo telah nantinya di tanggal 6 itu akan membangun 3 pos, yaitu di Pospam, yaitu Pospam yang ada di Kartosuro, kemudian Pospam yang ada di Solo Baru, dan ada Pospam di Simpang 5 atau Proliman, di mana nanti tempat-tempat itulah yang tempat strategis, di mana tempat-tempat yang sering orang berkumpul, orang sering keluar masuk wilayah Sukoharjo. Di sana nanti akan kita lakukan operasi justisi dan juga kegiatan-kegiatan preemptif, himbauan-himbauan terkait larangan mudik, kemudian himbauan-himbauan lainnya yang terkait dengan kita lebih taat kepada prokes tentunya. Ya Pak Yugo, ini targetnya itu warga Sukoharjo yang tidak boleh keluar atau orang yang luar masuk ke Sukoharjo, gimana? Untuk operasi justisi itu secara umum kita kategorikan 2, yaitu pada pelaksanaan di tempat yang atau tempat-tempat keramaian-keramaian, itu prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua itu pada pengguna jalan yang mereka akan masuk ke Sukoharjo. Kita ketahui bahwa nanti mulai tanggal 6 ada larangan mudik. Jadi sebelumnya di titik tadi itu kita lakukan operasi justisi yang tujuannya memberikan himbauan supaya apabila tiba sampai di kampung halaman atau di Sukoharjo, tolong ikuti aturan. Mari kita sama-sama sayang terhadap Sukoharjo untuk kita bisa patuhi protokol kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Baik. Saya ke Pak Dandim. Pak Dandim, bagaimana peran TNI di sini untuk pencegahan dari pemudik Lebaran ini sendiri? Jadi ini Mas, untuk peran TNI tentunya ini include sebagai Satgas COVID-19, kemudian backup terhadap instansi di sini kepada Polres Sukoharjo yang saat ini sedang melaksanakan operasi Sandi. Jadi sesuai dengan perintah dari Bapak Ketua Satgas COVID dalam hal ini Letnan Jenderal TNI Dr. Doni Monardo selaku Ketua Satgas COVID kepada kami juga ini menindaklanjuti dari adendum surat edaran yang dikeluarkan oleh Satgas COVID nomor 13 tahun 2021. Intinya di adendum tersebut memaknai tiga hal pokok yang harus kita lakukan saat penyebaran virus COVID saat Lebaran ini. Pertama yang langkah kita lakukan yaitu peniadaan pengetatan pemudik. Ini di adendum tersebut tercantum dari tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei. Itu kemudian yang kedua yaitu peniadaan mudik itu dari tanggal 6 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei. Kemudian antisipasi pasca Lebaran tersebut arus balik itu dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021. Nah ini peran kita ini sudah mulai kita laksanakan di pra ini. Contohnya kita melaksanakan operasi justisi seperti yang disampaikan Kapolres tadi. Operasi justisi ini kita mengaca dari persoalan-persoalan atau ledakan kasus COVID yang ada di luar negeri. Contohnya ritual keagamaan di India. Kita bawa dalam bentuk kampanye bergambar bergerak, kita bawa HP, kita bawa laptop di contoh-contoh kejadian di India kita sebarkan biar pada saat kerumunan masyarakat juga kita lihatkan ke mereka. Kalau Anda bapak-bapak ibu seperti ini jadinya mau seperti ini. Itu peran. Tentunya kita menggandeng juga TNI juga bersama-sama dengan kepolisian, Satpol PP, Pemda dan Dinkes. Sehingga memang tujuan kita untuk mengurangi atau men-cut daripada penyebaran COVID ini semaksimal kita lakukan khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian juga kampanye kreatif juga kita laksanakan, sehingga apa yang kita himbau tidak justru akan bosan dari masyarakat. Jadi contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, kampanye bergambar, gambar bergerak, kemudian kita juga ada poster-poster, kemudian selebaran-selebaran, banner, himbauan, sehingga menggugah masyarakat yang ada di Sukoharjo untuk lebih menekuni lagi prokes-prokes kesehatan untuk
melindungi diri dari virus COVID ini. Demikian. Oke, baik. Kalau Bu Yuni ya, bagaimana kesiapsiagaan dari kesehatan sendiri untuk antisipasi mudik nekat ini? Ya, untuk mengantisipasi mudik nekat, kami memang melakukannya untuk layanan kesehatan secara umumnya adalah di pra rumah sakit yang ini adalah di sisi pemberdayaan masyarakat bersama Joko Tonggo. Jadi kalau kita di Jawa Tengah kenal Joko Tonggo, di sana ada posko desa dan di sana dibantu oleh satgas desanya masing-masing untuk mengidentifikasi kira-kira di situ ada pemudik yang hadir di kabupaten kita atau tidak. Berikutnya mereka akan diidentifikasi sampai apakah mereka itu membawa dokumen perjalanan atau tidak. Memang di awal ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi di pra mudik ini memang belum disyaratkan, tetapi paling tidak biasanya mereka sudah mengetahui tentang informasi itu dan akhirnya mereka melakukan. Nah, apabila mereka belum membawa dokumen perjalanan itu tadi, nah teman-teman yang ada di Satgas Joko Tonggo ini akan berkoordinasi dengan teman-teman puskesmas untuk melakukan screening. Di sana mereka akan dilakukan pemeriksaan dengan rapid antigen, jadi yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk kembali ke rumah, tetapi ada di rumah karantina yang disiapkan di masing-masing desa untuk dilakukan screeningnya tadi, lalu berikutnya dilihat hasilnya. Seandainya didapatkan hasil negatif, itu tidak langsung segera dipulangkan ke rumahnya, tetapi tetap melakukan karantina paling tidak sampai dengan 5 hari ke depan. Di hari kelima dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, di situ apabila betul sudah didapatkan hasil negatif, baru dikembalikan ke rumah tersebut. Artinya, oke, ini masyarakat yang datang ke Kabupaten Sukoharjo relatif lebih aman, begitu. Nah, apabila didapatkan hasil positif, maka dilanjutkan isolasinya sampai dengan sesuai dengan tata laksana medis berikutnya, begitu. Nah, itu yang dilakukan di sisi masyarakat atau di sisi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kami juga seandainya memang diperlukan sampai dibutuhkan layanan kesehatan, maka kami juga menyiapkan tadi bekerja sama dengan teman-teman di Ketupat Candi untuk pos-pos kesehatan. Lalu berikutnya kami siapkan juga fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Tingkat pertama itu adalah klinik pratama dan puskesmas. Untuk yang tingkat lanjutannya adalah rumah sakit. Demikian. Jadi seandainya sampai diperlukan layanan kesehatan sudah disiapkan sampai di sana. Oh gitu. Jadi termasuk ketika tadi Pak juga menyenterkan ada 3 pospam. Di situ pasti ada dari dinas kesehatan ya Pak, di situ ya, tenaga kesehatan di situ ya. Ya, ini untuk semua narasumber. Ini kan larangan tapi tidak ada sanksi ya Pak ya. Pelarangan ini ya. Artinya di sini kan tadi mengedepankan imbauan-imbauan. Nah, kalau melihat masyarakat di Indonesia sekedar imbauan itu kan sebatas imbauan gitu, kadang menjalankannya tuh masih agak berat, masih bisa dilanggar kayak gitu. Nah, ingin tahu nanti bagaimana kemudian ketika masyarakat masih tetap nekat melakukan ya mudik dan ya masuk ke wilayah ataupun keluar wilayah Sukoharjo, mungkin bisa solusinya apa nanti bisa disampaikan di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu, dan Anda mitra TAT pastikan tetap bersama kami di Newspedia Antisipasi Pemudik Nekat.